صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن يا مصطفى يا صفوة الرحمن صلى عليك الله يا عدناني
يا رب الأرباب عبد فقير ركع على الباب أتى وقد بث الأسباب مستدركا بعدها مال يا ربي يا عالم الهال يا ربي يا عالم الهال إليك وجهت الأمان يا رب سير قلبي حسبي إقناعك حسبي فامحو بعدوك ذنبي واصلح قصوري والأعمال يا ربي يا عالم الهال يا ربي يا Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah asli kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari Al-Hikam wa nafa'na bihi wa ulumi fid-dharain amin ya rabbal alamin. Wa qala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, mata rajaka qad ta'ata wal ghina bihi anha fa'lam annahu qad asbagha 'alaika ni'amahu zahiratan wa batinatan. Mata, terjemahnya mata, kapan atau ketika rajaka ta'at, ketika Allah memberikan rezeki kepadamu. Jadi ketika Allah memberikan rezeki, rezeki itu berupa apa? At-ta'at, berupa ketaatan. Jadi kita rajin mengaji Quran, mungkin berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, berzikir hu, tarik nafas keluarkan Allah, hai, kayyum, alhamdulillah. So, Anda komisi apa? Komisi apa? Jangan ya, kita teruskan sambil duduklah, sambil duduk. Silakan Bim. Boleh. Kena dianukan. Ketika seseorang sudah diberikan rezeki taat, artinya dia rajin dengan ketaatannya. Sembahyang dijaganya 5 waktu, bulan puasa dijaganya puasa, kadang dia mengerjakan sholat-sholat sunat, subhanallah. Wal ghina bihi anha, dan dia setelah mengerjakan itu juga merasa mencukupi bagi dirinya. Artinya itu suatu yang dirasakannya nikmat yang sudah sangat baik, dan dia merasa cukup dengan ketaatan itu. Fa'lam annahu, ketahuilah kata saya,
qad asbaga alaika ni'amahu, itu pertanda engkau sudah sampai pada titik puncak nikmat Allah, zahiratan wa batinatan, zahir dan batin. Nah, apa maksudnya tak? Kenapa apa pembukaannya kan? Kita lihat dalam syarah Syekh Syarkawi. Rezeki taat itu ialah imtisalul awamiri wastinahun nawahi fi zahirika. Yang zahir itu ialah engkau mengerjakan ketaatan, memenuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi perintah Allah dan menjauhi larangan secara zahir. Artinya itu mengerti yang sifatnya fisik. Fisik itu sholat, duduk, misalnya membaca Quran. Tidak bisa membaca Quran, baca Fatihah 100 kali kah duduk, udah bisa membaca Quran. Yang membaca Quran gini, kadang-kadang malas duduk, bawahnya duduk, bacanya bawah kah 3 kali kah 7 kali kah, daripada merotek sana kemari dibaca. Itu adalah zahir. Adapun yang dimaksud waldina, merasa cukup atau merasa kaya, bihi anha ay la turakna ilaiha fi naili matlubika bal ta'aluki qalbika bi maulaka wa taghayyabu an kulli syai'in siwa. Ialah ketika hatimu ingin selalu melek dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu melek itu ingin berzikir aja banyak, ingin dekat dengan Allah. Adalah pernah merasa seperti itu. Nah, itu tanda bahwa batin kita sudah di kesempurnaan untuk selalu bertawajuh kepada Allah. Tapi bila masih banyak lupanya ketimbang ingatnya, itu masih jauh. Kalau ini orang yang dimaksud oleh saya ini ialah yang hatinya selalu hudul Allah dan Rasulnya di hatinya. Apa kegiatan yang paling utama bagi dirinya? Berzikir, mengingat Allah, dan membaca salawat. Itu kegiatannya paling utama. Itu kegiatan paling utama. Nah, disitulah nanti ma'rifatullah Allah bertambah terus kepada dirinya. Itu yang disebut dengan batin. Kemudian wa taghayyabu an kulli syai'in siwa. Mulailah enyah segala pikiran-pikiran dan keadaan hati yang sifatnya berlawanan dengan mengingat Allah, yang sifatnya melupakan dirinya dengan Allah. Kayak Pak Luis itu kan awal istrinya yang dipikirkan, ya sedih-sedih di teleponnya oleh istrinya ya lah. Nah, itu contoh, artinya dia tidak bisa menghubungkan antara Allah dengan kehidupan istrinya. Demikian juga istri, bisa aja yang dipikirkannya hari-harinya suaminya aja terus. Bila ke mana di teleponnya suami ada juga lah, kita itu ya di mana ajar istri ya Pak, paksa istri si suami mah apa pakai video call kah? Nah ya Pak, nah nggak mau blender ke lah. Cuma berdusta ini juga masalah kan, berdusta nih. Dulu waktu waktu kecil masih Al-Pali waktu masih kecil membolos sekolah, guru kan? Membolos sekolah. Bolos sekolah. Rupanya kainnya Palu ini dijualan di pasar. Jualan sayur-sayur di pasar. Jualan di pasar. Rupanya ibu gurunya ini pas jam-jam pagi itu membolos juga. Sama. Kan biasa kayak sekolah pakai baju pegawai bersusur-susur ke sekolahan. Pas melihat kainnya, lu aja, itu guru kamu aja, itu kayaknya guru kamu di sekolah lu aja. Gila bersembunyi lu jar kainnya. Jangan kayak aja, biar aja lu sembunyi kenapa? Jar sekali kenapa? Aku sembunyi, kamu sembunyi tahun guru nanti membolos. Ulun itu kayaknya kepada membolos tuh alasannya kayak meninggal. Mohon mana aja kayaknya. Pak sekalinya semuanya juga.
kayaknya. Jadi pada akan meninggal. Nah, hati-hati berdusta ya Allah. Nah, video call yang di sini ya Allah, di pengajian gitu kalinya mana ya Allah, kayaknya gambar dulu, bismillah, makam dulu ya Allah. Hati-hati juga dusta tuh. Tapi itu masih dusta dunia lah, dusta dunia. Efek. Nah kalau kita berdusta dengan Allah ya Pak. Nah yang saya ajarkan dari yang paling berbahaya nanti adalah dusta kita kepada Allah. Waktu kita sudah diberikan Tuhan, waktu kita masih miskin, nanti Allah akan taat kepada Allah. Ya Allah, habis kaya, taat kepada Allah. Wah tidak, makinnya menjalar ke sana kemari, lupa dengan Allah Subhanahu. Nah itulah memang manusia banget ya Habib. Nah, jadi yang dimaksud dengan taat oleh pengarang kitab Al-Hikam, yang dimaksud dengan taat adalah taat zahir dan taat batin. Jadi kalau ditanya takwa zahir dan takwa batin. Takwa zahir itu ialah mengerjakan yang fisik perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, tidak minuman keras, tidak judi dan seterusnya, tidak zina, tidak menghibah orang, tidak mencela orang, menjaga mulutnya, menjaga tangannya dari menyakiti orang, itu kan fisik zahir. Batinnya juga sempurna, di hatinya selalu hudur Allah Subhanahu wa ta'ala, sambil membiasakan melupakan sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Iqazul Himam, Syekh Muhammad Alibah, seorang Habib, mengatakan, saya mengisahkan bagaimana sebuah riwayat di sini. Waqala Syekh Abdul Hasan As-Sajili ya, fi Hizbihil Kabir, dalam kitab beliau Hizbihil Kabir atau dalam hijib beliau. Hijib itu doa-doa hijib beliau. Beliau Syekh Abdul Hasan As-Sajili berdoa kepada Allahumma nas'aluka, ya Allah, hamba memohon kepada Engkau al-faqr, menjadi orang fakir. Mah, ya, Abu Hasan Sajili, ya Allah, hendak lebih nama nanti lah. Gak ada yang mau. Jadi lebih baik, ya Allah, jadikanlah aku orang yang miskin. Allahumma nas'aluka al-faqr mimma siwaka, dari segala sesuatu selain daripada Engkau. Oh, ya betul. Ya Allah, jadikan aku ini orang miskin yang mimma siwaka, selain daripada Engkau, yaitu miskin di hadapanmu. Ya Allah, jadikanlah aku miskin. Maksud miskin di sini kefakiran. Jadikanlah aku orang yang selalu berharap-harap dengan Engkau, seperti orang miskin. Seperti orang miskin minta kekayaannya, sekarang aku berharap-harap kepada Engkau, menjadi orang yang penuh harap kepada Engkau, untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu. Enaklah doanya supaya miskin. Nggak ada, ya lah. Nah, kita pasti minta lawan dengan guru apa? Adakah doa supaya apa aja? Supaya sugih, supaya kaya, ya lah. Nah, loh. Maka kita ini kalau sudah makin tua, ilmu ini banyak menurut lupa. Sudah kita jangan jadi ilmu. Lingkungan kita ini bisa sudah lupa. Nah, makin tua tuh. Kira-kira waktu meninggal dunia ini kira kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Banyak itu lupa. Tapi dia masih ingat lupa. Ada kisah lupa kayak lawan ini palu lupa. Ini menyatakan lupa. Nih, ini tuh udah tua kan yang ini tadi. Pas palu datang. Nih sini nih jar palu. Jar kayak palu. Tuh palu datang ya. Alhamdulillah. Ini aja coba palu ini aja. Apa kabar nih? Gue ini macam-macam. Mau pak, anak cok, anak minum apa? Susu adalah kaya, coba ya. Ya sedihnya ini kan, ininya aja. Olahan nih cucu nih kopi untuk olahan biar ya kan, bercatat nih ya. Maka susu tadi jual palu, dia palu ini, maka kopi disuruh nih jual palu ini menurut aja kan kayak ini. Oh, bayu ngolah kopi itu jar ini bercatat lah jar ini. Bawa kemana nih? Bawa dapur nih kita tuh kan harus pakai catatan. Pulang udah kan, caranya mau setrum.
Ini nih, itu mama yang lain bukan? Mama yang kita. Maka aku suruh nih tadi itu untuk mengolahkan teh. Kenapa jadi diolahkan setrop? Siapa nang kalah Beb? Nang lupa siapa? Mama ya. Ya kak, Anyar dari Paloy mengatakan minta bikinkan susu dibayar aja Paloy. Sekalinya menyampaikan non ini apa itu? Kopi. Nininya pulang lupa juga, disuruh bercatat terkait kalau lupa bayar kopi dulu masa kali ingat ya sih. Kali ke dapur mengolahkan keluar apa? Setruk. Gua nggak main, nggak ini marah-marah kayak ini. Kenapa jadi diolahkan setruk? Maka aku suruh dia tuh bikinkan teh. Hah? Siapa yang benar? Umur mulai tua. Maka yang perlu diingat adalah ma'rifatullah. Sholat bisa yang lupa juga. Kalau sholat Allahu Akbar 4 rakaat, kerjakan 3 rakaat, 2 rakaat ya lah. Yang tidak boleh lupa itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam kitab Syekh Ibnu Athaillah, dalam kitab beliau yang lain, lupa Misbahul Falah, intinya gitu ya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong hambanya. Tipisnya gitu, menolong hambanya. Kata guru beliau Al-Mursi, ketika mau meninggal dunia itu biasanya hambanya itu akan mudah mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insya Allah mudah. Mudah-mudahan mudah. Kalau perlu berdoa kita. Ini waktu itu Allahumma hawin alayya fi sakaratil maut. Allahumma hawin alayya fi sakaratil maut. Apa bedanya? Karena waktu kita akhir hayat itu biasanya kita sudah terpaksa dah, tubuh kita sudah mulai lemah semuanya, urat-urat tubuh ini mulai terlepasan dah. Merasakan kita sesuatu, kita tidak ada daya dan kekuasaan. Saat itu tiba-tiba kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saking gantung nanti dalam Al-Jeli, Syekh Al-Jeli dalam kitab Insanul Kamil, bahkan malaikat Israel itu bisa datang menyerupai bagaikan Nabi Muhammad SAW. Tapi kan serupa tidak? Cuma mengaku Nabi Muhammad. Nah, kenapa? Karena dalam riwayat ada diizinkan Nabi untuk menyerupai wajah beliau, supaya si hamba ini bisa mengingat Nabi Muhammad, mengucapkan la ilaha illallah Muhammad. Mudah-mudahan kalau tidak sempat, tidak bisa mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, terlalu sekali. Nah, kemudian sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, wa bil hadisi anhu ahabul ibad ilallahil agniya al-iktifa'il aksiyah, yakni laisal gina bi kasratil ardi innamal gina an-nafsi. Hamba yang dicintai Allah itu ialah hamba yang kaya, yaitu hamba kaya dimaksud adalah ginaan nafsi, kaya hati. Kenapa dia kaya hatinya? Berisikan dengan petuah-petuah hikmah, nur dari nur Allah, nur melewati saluran nur baginda Sayyidina wa Nabina Muhammad. Itulah orang kaya hati. Nah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang kaya hati, merasa bersyukur, dapat melaksanakan taat, tidak harus mengejar berlebihan terhadap harta benda dunia ini. Karena harta benda dunia ini juga semuanya akan ditinggalkan oleh kita. Yang kita bawa adalah apa yang ada di dalam hati kita, di dalam dada kita, seperti firman Allah, wala malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Tidak berguna di akhirat itu harta bendamu, wala banun anak-anakmu, illa man, kecuali orang yang atallah datang kepada Allah itu biqalbin salim, dengan hati yang salim, hati yang bersih, hati yang berisikan ma'rifatullah
wa ma'rifatu sayyidina Muhammad. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.